Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Yang Haohan menghela nafas dan berkata, kita harus menggunakan bantuan ekstra. Pada titik ini, dia memandang Long Haoshen dan berkata dengan suara yang dalam, pemimpin, saya mengusulkan untuk mengerahkan kekuatan Gunung Suci Ksatria. Long Haoshen tercengang sejenak karena dia tidak sepenuhnya memahami arti kata-kata Yang Haohan. Yang Haohan sekarang adalah Ksatria Segel Ilahi, salah satu penguasa kuil Ksatria, tetapi dia bahkan bukan wakil ketua di aliansi baru. Namun, pada saat kritis, sebagai mantan pemimpin aliansi, dia tampak sangat tenang. Mendengar kata Gunung Suci Ksatria, para ketua dari 6 kuil semuanya mengangkat kepala dengan tatapan penasaran. Long Haoshen bertanya, Kakek Yang, apa yang Anda maksud dengan kekuatan Gunung Suci Ksatria? Dalam kesannya, Gunung Suci Ksatria adalah rumah bagi semua jenis binatang cahaya, yang merupakan tempat yang menyediakan tunggangan bagi para ksatria muda yang hebat. Pada saat yang sama, itu juga menyediakan beberapa tetua kuil ksatria yang terluka parah dalam perang dengan iblis. Namun, bagaimana kekuatan ini bisa disebutkan sebagai penyeimbang iblis? Kata-kata Yang Haohan pasti berarti sesuatu. Yang Haohan perlahan berdiri dan bertukar matanya dengan beberapa master kuil lainnya. Ketika sampai pada momen kritis hidup dan mati ini, ada beberapa hal yang harus dikatakan kepada semua orang, dan kemudian anggota aliansi dapat berdiskusi dan membuat keputusan nanti, kata Yang Haohan. Li Zengzi, pemimpin kuil sihir, mengangguk dan berkata, itu satu-satunya pilihan kita. Qiu Yonghao, mantan ketua kuil pejuang, Chen Hongyu, mantan ketua kuil jiwa, Zheng Yue, mantan ketua kuil asasin dan Ling Xiao, pemimpin kuil penyembuh, semua menganggukkan kepala satu demi satu. Yang Haohan, melihat bahwa semua pemimpin setuju, menoleh ke Long Haoshen dan berkata, pemimpin aliansi, wakil aliansi dan anggota aliansi. Aku akan memberitahu rahasia tentang Gunung Suci Ksatria. Apakah resolusi dapat dibentuk atau tidak, harap merahasiakannya, karena ini terkait dengan moral tentara aliansi. Setelah bocor, pasti akan memiliki dampak yang tak ternilai. Dalam waktu singkat ini, Long Haoshen samar-samar menebak bahwa rahasia Gunung Suci Ksatria seharusnya semacam gada pembunuh manusia melawan iblis. Hanya saja harus ada sesuatu yang teduh tentang gada pembunuh ini, jika tidak maka tidak akan begitu misterius, dan itu bisa digunakan dalam perang suci sebelumnya. Yang Haohan berkata, sejak 6.000 tahun yang lalu, ketika suku iblis datang dan menyerang kami, kehidupan daratan iblis suci dihancurkan, dan populasi manusia yang awalnya memerintah daratan anjlok. Pada saat itu, klan iblis membakar dan menjarah dan melakukan segala sesuatu yang jahat. Untuk bertahan hidup, rekan senegaranya yang cakap hanya dapat memilih untuk melarikan diri, di bawah penindasan terus-menerus dari klan iblis. Mereka akhirnya berkumpul dalam lingkup pengaruh aliansi bait suci kita saat ini dan membentuk 6 bait suci untuk bersaing dengan iblis. Setelah beberapa dekade perang, kami akhirnya mendapatkan kembali pijakan kami dan menghentikan serangan iblis dengan bantuan 6 benteng tempat 6 kuil berada. Namun, pada saat itu, iblis masih kuat dan bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan aliansi kuil pada waktu itu. Dalam pertempuran yang menentukan itu, hampir setengah dari dewa iblis dari 72 pilar iblis terluka, banyak di antaranya terbunuh karena tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang diperoleh oleh kami, kuil Ksatria. Dan hampir 100 orang kuat tingkat 9 dari pihak kita jatuh dalam perang itu. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dan iblis tidak mengetahui detail dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, jadi mereka mundur. Pada saat yang sama ketika zaman kegelapan terbentuk, akhirnya memberi kami kesempatan untuk memulihkan diri. Dan tepat setelah perang berakhir, di antara ratusan orang kuat tingkat 9 yang jatuh, kami menemukan lebih dari 60 mayat lengkap.
Mereka adalah nenek moyang kita dan mereka mengorbankan hidup mereka untuk kelangsungan hidup manusia. Jika bukan karena upaya keras leluhur kita, kita tidak akan berada di tempat kita sekarang ini. Pada saat itu, aliansi baru saja dibentuk dan jauh dari stabil. Namun demikian, ada juga banyak senjata ampuh dan alat peraga magis yang diturunkan dari zaman kuno. Di antara mereka, sebuah gulungan telah diturunkan di kuil ksatria. Pada titik ini, suasana hati dan ekspresi yang Hao-Han menjadi lebih intens ketika semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa cerita yang Hao-Han telah mencapai momen kritis. Gulungan itu disebut gulungan reinkarnasi. Kedengarannya seperti nama yang umum, tetapi sihir spiritual yang tercatat dalam gulungan itu adalah mantra terlarang dan, dalam beberapa kasus, bahkan mantra super terlarang. Gulungan sihir terlarang sangat langka sehingga bahkan Long Haoshen hanya melihatnya 2 atau 3 kali sejak dia memulai latihannya. Adapun gulungan mantra super terlarang, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Hanya samar-samar tahu bahwa perbedaan antara mantra super terlarang dan mantra terlarang seperti perbedaan antara artefak super dan artefak belaka. Mantra super terlarang bahkan bisa membalikkan keadaan perang dan memindahkan gunung untuk memenuhi laut. Tapi kemudian apa yang dikatakan Yang Hao-Han mengejutkan seluruh penonton. Namun, mantra super terlarang ini adalah keajaiban mayat hidup. Begitu komentar ini keluar, Long Haoshen hampir berseru, dan seluruh penonton terkejut. Lusinan orang di ruang konferensi besar ini adalah perwakilan dan dapat dikatakan sebagai orang paling kuat dari aliansi kuil saat ini, tetapi ketika mereka mendengar kata keajaiban mayat hidup, mereka merasa kedinginan di sepanjang duri mereka, dan beberapa orang menggigil kedinginan. Keajaiban mayat hidup telah meninggalkan terlalu banyak pelajaran menyakitkan dalam sejarah manusia. Ketika mereka mendengar 4 kata ini, tidak mengherankan jika ekspresi mereka berubah. Ini juga alasan mengapa Long Haoshen sangat menolak ketika dia menemukan bahwa menara keabadian adalah warisan keajaiban mayat hidup. Yang Hao-Han melanjutkan, bisa ditebak, fungsi mantra super terlarang dari sihir mayat hidup ini adalah untuk mengubah orang mati menjadi mayat hidup. Alasan mengapa itu sangat dilarang adalah ketika mengubah orang mati menjadi mayat hidup, ia dapat menyatukan kembali jiwa orang mati yang telah mati tidak lebih dari 12 jam untuk membentuk jiwa mayat hidup yang sangat kuat yang menjaga pengetahuan dan keterampilan mereka sebelum kematian. Ruang lingkup sihir ini adalah 100 meter persegi. Ketika Yang Hao-Han menyebutkan tentang membawa kembali tubuh yang kuat, semua orang di tempat kejadian sudah merasakan sesuatu, tetapi masih ada yang belum bisa mempercayainya. Mereka semua mendengarkan Yang Hao-Han dengan tenang. Saya tahu kalian tidak mengerti, tidak hanya kalian, tetapi juga para pemimpin 6 kuil pada waktu itu sama-sama enggan menggunakan gulungan ini. Keajaiban mayat hidup telah memberi kita terlalu banyak kenangan menyakitkan. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena malapetaka sebelum munculnya zaman kegelapan, iblis mungkin tidak dapat memaksa kita sedemikian rupa. Bahkan Vatikan yang mulia pada waktu itu dihancurkan oleh iblis. Dalam arti tertentu, Vatikan yang indah adalah pendahulu kuil ksatria kita. Long Haoshen tanpa sadar memandang Chair, dan dia memperhatikan bahwa anggota kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya juga menatapnya. Semua orang tampak sedikit aneh, tetapi mereka jelas mendukung Long Haoshen dengan tegas. Ada perdebatan sengit pada waktu dulu, kata Yang Hao-Han. Beberapa orang mendukung penggunaan gulungan ini, sehingga orang kuat tingkat 9 kita yang mati akan menjadi mayat hidup, dan mereka akan hidup dalam bentuk lain setelah kematian. Selama mereka masih hidup, itu setara dengan lebih dari setengah kekuatan yang hilang oleh aliansi kuil pada saat itu. Bahkan jika iblis berperang melawan kita lagi, akan lebih mudah bagi kita untuk melawan. Ada juga beberapa orang yang percaya bahwa penggunaan gulungan reinkarnasi adalah penghujatan kepada pendahulu mereka yang sudah mati, dan bahwa jiwa mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang. Selain itu, begitu mereka menjadi mayat hidup,
kita tidak dapat memastikan bahwa karakter dan ingatan mereka akan tetap sama. Jika ada perubahan, bukankah umat manusia akan terjebak dalam bencana mutlak? Bahkan fondasi aliansi kuil yang baru dibentuk tidak dapat dipertahankan. Ada konflik besar antara dua pendapat ini. Pada akhirnya, konflik berakhir, dan yang akhirnya diputuskan adalah jarak dari tempat pasukan iblis mundur. Pada saat itu, iblis tidak mundur secara langsung dan sepenuhnya, tetapi berhenti 500 mil dari perbatasan aliansi. Ketika Dewa Iblis yang tersisa dari 72 pilar iblis mundur, pilar iblis mereka masih tetap berada di perbatasan. Dan sepertinya mereka akan kembali kapan saja. Dalam hal ini, ditambah dengan dukungan dari keluarga mereka yang meninggal, gulungan putaran mantra super terlarang ini akhirnya digunakan. Banyak orang tanpa sadar menahan napas ketika mendengarnya. Meskipun mereka semua bisa menebak apa hasilnya, mereka merasa bersemangat ketika memikirkan situasi mendesak saat itu. Itu sukses. Sebanyak 63 orang kuat tingkat 9 berubah menjadi roh mayat hidup dan diringkas menjadi jiwa mereka sendiri yang kuat. Meskipun tubuh mereka masih rusak, kekuatan mereka tidak melemah oleh keberadaan jiwa yang kuat dan mereka juga mendapatkan beberapa kekuatan dari mayat hidup. Kekuatan mantra super terlarang itu terbukti. Pada saat itu, hampir semua dari 63 orang kuat tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka mati berjuang untuk umat manusia, dan mereka adalah pahlawan sejati. Namun, setelah mereka berubah menjadi mayat hidup, apa itu? Untungnya, sebelum menggunakan gulungan itu, para penguasa 6 kuil pada waktu itu telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama menyatakan pengakuan mereka oleh aliansi. Mereka memberi mereka semua gelar pahlawan abadi aliansi dan berjanji untuk membuka tempat terpisah untuk mereka untuk pindah. Mereka hanya perlu membantu aliansi lain melawan iblis ketika aliansi itu tidak bisa menahan serangan iblis yang kuat. Setelah bujukan dari para penguasa 6 kuil pada waktu itu dan keluarga para pahlawan abadi ini, mereka secara bertahap menerima kenyataan ini. Bagi keluarga mereka, itu juga semacam kebahagiaan bisa mendengar mereka dan melihat mereka hidup kembali dalam bentuk mayat hidup. Akibatnya, 63 pahlawan abadi ditempatkan oleh aliansi di lokasi rahasia tempat mereka bisa beristirahat. Dan tempat ini dikenal sebagai bagian dalam Gunung Suci Ksatria. Keberadaan pahlawan abadi jelas merupakan rahasia terbesar dari aliansi kuil. Yang Haohan mengungkapkan rahasia ini karena tekanan luar biasa dari klan iblis untuk menggunakan kekuatan pahlawan abadi ini. Untuk sesaat, anggota Kongres Kuil di ruangan itu saling memandang, dan kebanyakan dari mereka merasa bahwa otak mereka tidak dapat memproses semua informasi ini dengan benar. Sama seperti perselisihan pada waktu itu, dengan bantuan kekuatan mayat hidup, itu jelas merupakan masalah besar bagi aliansi kuil. Seperti yang dikatakan Yang Haohan sebelumnya, jika masalah ini bocor, maka pukulan ke aliansi tidak akan tertandingi. Jika orang biasa tahu bahwa ada kekuatan mayat hidup yang begitu kuat, mereka tidak akan bisa mengerti. Ketakutan pasti akan menempati sebagian besar, terutama di ketentaraan, dan serangan besar akan mengikat moral. Setelah pengaturan 63 pahlawan abadi, para penguasa 6 kuil dengan tegas melarang penyebaran berita yang relevan. Pada saat yang sama, ditetapkan bahwa rahasia ini hanya dapat diketahui oleh para penguasa 6 kuil di masa lalu. Selain itu, sampai saat kritis hidup dan mati aliansi, kita tidak boleh menggunakan kekuatan pahlawan abadi dan membiarkan mereka beristirahat selamanya di dalam Gunung Suci Ksatria. Tidak lama kemudian, pasukan iblis akhirnya mundur sepenuhnya. Kekuatan pahlawan abadi tidak muncul kembali di medan perang lagi. Tetapi keberadaan mereka tetap ada di hati 6 penguasa kuil dari semua generasi. Sampai sekarang. Setelah memperkenalkan detail ini, Yang Haohan kembali ke posisinya dan mengalihkan perhatiannya ke Long Haoshen. Yang sangat melegakan, Long Haoshen masih sangat tenang setelah mendengarkan ceritanya, tanpa kejutan atau rasa jijik yang berlebihan. Menurut aturan, setelah Yang Haohan berbicara,
seharusnya Long Haoshen, pemimpin aliansi, yang berbicara. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Long Tianyin berbicara terlebih dahulu. Saya tidak setuju untuk menggunakan kekuatan pahlawan abadi. Saat Long Tianyin berbicara, memandang Yang Haohan dengan ketidakpuasan, dan berkata, saya ingin menekankan bahwa meskipun Xing Yu dan saya juga penguasa kuil ksatria, kami tidak tahu tentang ini. Yang Haohan mengangguk dan berkata, ya, meskipun kuil ksatria kami memiliki keadaan khusus, dan kami dapat memiliki banyak tuan, rahasia ini hanya dapat diturunkan dari mulut ke mulut. Dan itu hanya diceritakan kepada satu orang dari generasi ke generasi. Long Tianyin mendengus dan berkata, Yang Haohan, mengapa kamu begitu bingung? Mereka adalah makhluk mayat hidup yang hilang. Mereka adalah nenek moyang kita, dan mereka telah memberikan kontribusi besar kepada umat manusia dan mengorbankan hidup mereka. Ada masalah besar dengan mengubah mereka menjadi makhluk mayat hidup, tapi bagaimana kita masih bisa meminjam kekuatan mereka sekarang? Sudahkah kamu memikirkannya? Begitu mereka berperang, kertas itu tidak bisa menahan api, dan itu akan diketahui oleh prajurit kita. Pada saat itu, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada prajurit aliansi? Bagaimana jadinya jika sekelompok mayat hidup yang kuat muncul di medan perang? Selain itu, setelah ribuan tahun, dapatkah kamu yakin bahwa mentalitas para pahlawan abadi ini tidak berubah dalam waktu yang lama? Begitu mereka meninggalkan tempat peristirahatan mereka dan muncul di luar, mereka benar-benar bisa lepas kendali kita bahkan jika mereka cukup kuat dan memiliki banyak efektivitas tempur. Mereka adalah nenek moyang kita. Akankah mereka mengikuti perintah keturunan mereka? Kita mungkin gagal memanfaatkan kekuatan mereka dan malah menderita serangan balik. Seluruh manusia sudah dalam bahaya besar sehingga kita tidak bisa mengambil risiko lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Long Tianyin, banyak orang tersentuh. Long Xingyu mengangguk beberapa kali dan berkata, saya setuju dengan ayah. Kita seharusnya tidak terburu-buru. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak terduga. Dan saya juga tidak berpikir kita dapat dengan mudah menggunakan kekuatan pahlawan abadi. Pernyataan dari dua ksatria ilahi Long Xingyu dan Long Tianyin segera menjerumuskan semua orang ke dalam kontemplasi. Long Tianyin dan Long Xingyu, ayah dan anak, memiliki status tinggi di kuil ksatria dan memiliki pengaruh besar. Meskipun Yang Haohan dulunya adalah pemimpin aliansi kuil, dia tetap duduk di markas aliansi, sementara sisi kuil ksatria selalu diperintahkan oleh Long Tianyin dan putranya Long Xingyu. Dengan kata-kata mereka, para anggota bait suci lain akan mempertimbangkannya sepenuhnya. Li Zhengzi berkata, saya pikir ini layak. Batasan lain dari gulungan reinkarnasi asli adalah bahwa mayat hidup kuat yang bereinkarnasi oleh mantra terlarang yang tercatat di gulungan reinkarnasi hanya bisa bertahan selama 1000 tahun. Hari ini, lebih dari 6000 tahun telah berlalu. Para master dari setiap generasi dari 6 kuil benar-benar akan menyapa para pahlawan abadi ini. Kami telah menerima berita dari mereka bahwa pahlawan abadi memperpanjang hidup mayat hidup mereka dengan membiarkan diri mereka tidur. Namun, sekitar 40 tahun yang lalu, ketika mereka terakhir kali mendengar berita itu, mereka mengatakan bahwa waktu mereka hampir habis. Paling lama dalam 50 tahun lagi, mereka akan tertidur selamanya. Mereka tidak akan pernah bangun lagi. Pada saat itu, mereka menyarankan bahwa jika aliansi membutuhkannya, mereka akan bersedia membayar sedikit sisa napas terakhir untuk aliansi sebelum tertidur selamanya. Dengan kata lain, bahkan jika kita tidak menggunakan kekuatan pahlawan abadi, mereka akan hidup paling lama 10 tahun. Oleh karena itu, saya setuju dengan saran dari Tuan Yang. Pahlawan abadi dapat dipercaya. Adapun cara menggunakan kekuatan mereka, saya percaya bahwa kita selalu dapat menemukan cara untuk menutupi rahasia kecil kita. Tidak banyak dari mereka. Saya percaya bahwa pahlawan abadi ini dapat berperan dalam membalikkan keadaan di medan perang. Aku masih merasa skeptis, kata Ling Xiao.
yang, sebagai penguasa kuil penyembuh, paling membenci mayat hidup. Saya setuju dengan Yang Hao Han, tetapi saya tidak setuju menggunakan kekuatan mereka, katanya. Mayat hidup adalah mayat hidup. Pikirkan tentang bagaimana mayat hidup bertahan hidup. Mereka membutuhkan kekuatan kegelapan untuk menghadapi mayat, kegelapan, dan semua aura kejahatan. Meskipun pahlawan abadi ini adalah nenek moyang kita dan telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, mereka telah mati selama ribuan tahun. Apa yang dikatakan Long Xingyu dan Long Tianying itu benar, bahwa jika terjadi kesalahan, kemungkinan besar tidak dapat dibatalkan. Mendengarkan Ling Xiao, Yang Hao Han mengerutkan kening. Dia tahu bahwa lamarannya pasti akan menimbulkan kontroversi, tetapi dia tidak menyangka bahwa kontroversi itu akan begitu sengit. Oposisi Ling Xiao masih dalam harapannya, tetapi oposisi kuat Long Tianyin dan Long Xingyu di luar dugaannya. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Long Tianyin dan putranya tidak mendukungnya, mereka tidak akan terlalu keberatan dengan gagasan itu. Tetapi siapa sangka bahwa mereka adalah orang pertama yang berbicara menentangnya. Pendapat Long Tianyin dan Long Xingyu sangat penting karena mereka adalah keluarga Long Haoshen, dan sikap mereka kemungkinan akan mempengaruhi Long Haoshen, yang merupakan pemimpin aliansi.